Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurani. Saya adalah mahasiswa alih dari kebidanan angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian OSCE. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurani. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksakan anak saya di bidang karena anak saya mengalami penyerahan pada sekitar pokoknya dan di glukosa mulut itu bercak putih ya, dari badan sinyal jadi mungkin tidak nyaman. Baik Bu, nanti saya akan menjelaskan tentang saya minta izin Ibu ya Bu, nanti saya minta izin waktunya Ibu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjelaskan konseling atau apa itu informasi tentang diapers dan oral pas, seperti itu ya Bu ya. Bu, kalau sudah nyaman duduknya, saya ingin untuk pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Apakah itu sudah siap? Siap ya Bu ya. Baik, sebelumnya, apakah itu sudah pernah mendengar dan mengetahui belum apa itu diapers? Belum ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya, diapers itu adalah pengertiannya itu ruang popok, gitu ya Bu ya. Itu ada peradangan di kulit yang terjadi di area popok, gitu ya Bu ya. Itu hampir sebagian besar bayi itu mengalami itu, gitu ya Bu ya. Jadi itu tidak usah khawatir. Terus pada umumnya ruang popok itu dialami oleh bayi yang berusia 4-15 bulan, gitu ya Bu ya, karena kan pakai pampers terus ya Bu ya, terus bisa bikin iritasi, soalnya kan lembab gitu ya Bu ya. Terus penyebab diapers atau ruang popok itu banyak Bu. Yang satu yaitu kebersihannya yang tidak terjaga, jadi tidak segera ganti pampersnya kayak gitu ya Bu ya. Terus sering buang air kecil adiknya, terus bayinya atau anaknya sedang mengkonsumsi antibiotik atau ibunya sedang mengkonsumsi antibiotik, jadi asinya menyalurkan ke anaknya seperti itu. Terus tanda-tanda diapers atau ruang popok yaitu kemerahan pada daerah kulit yang terkena popok gitu ya. Terus biasanya itu pada daerah pantat atau bagian genitalia hingga selangkangan gitu ya. Terus penata laksanaan diapers atau ruang popok itu yang pertama yaitu mengganti popok sesering mungkin gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu lama, misal tadinya dikasih pampers kita harus sering-sering menggantinya sampai kita sudah penuh gitu. Terus hindari menggunakan tisu basah ya Bu. Jadi tidak boleh menggunakan tisu basah, itu akan semakin memperparah kejadian itu diapersnya itu. Jadi bisa pakai ya air hangat yang bersih dilap, terus pakai handuk tapi dikeringkan gitu ya Bu ya. Terus gunakan air bersih untuk membersihkan popok tadi yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Setiap kali mengganti popok langsung dibilas tanpa perlu digosok-gosok di bagian merah-merahnya itu tadi. Kemudian cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok ya Bu ya, nggak perlu digosok. Terus hindari menggunakan popok yang terlalu kencang. Yang kencang saja biar saraf ada udaranya biar tidak semakin tergesek-gesek kulit gitu ya Bu ya. Terus pencegahan diapers yaitu satu, pilihlah jenis popok atau bahan lain yang menghilang keringat. Terus yang kedua, sering mengganti popok bila basah. Ya, terus menjaga kebersihan sekitar popok. Terus apabila terjadi keluhan lebih lanjut, sebaiknya segera dibawa ke klinik atau rumah sakit atau puskesmas ya Bu ya gitu. Terus apakah Ibu sudah jelas dan paham ya Bu ya? Nah, baik, bisakah Ibu menjelaskan kembali bagaimana cara penata laksanaan diapers tadi? Kita memastikan kondisi pantat bayi itu bersih ya, kering ya. Jadi sesering mungkin mengganti pampers, jangan sampai basah dan penuh
sekian lama. Terus tadi memberikan jangan dikasih apa tadi tisu ya Bu ya, ya benar sekali. Jadi Ibu sudah paham ya Bu ya yang mengerti tentang tentang apa itu diaparasi ya sekarang. Nah, baik itu tadi penjelasannya saya berikan. Adakah pertanyaan lagi? Tidak ada ya sudah. Iya, paham. Terima kasih. Assalamualaikum, silakan masuk, silakan duduk. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Ida Faisal. Ini ada yang bisa saya bantu? Anak saya itu mengalami keadaan di mulutnya mulutnya ada bercak-bercak Putih-putihnya ya Bu. jadi tidak nyaman, sudah sering rawat. Baik Ibu, saya minta izin waktunya dulu ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan apa itu oral pass seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah nyaman hidupnya? Sudah. Ya. Saya izin menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai ya Bu ya. Saya izin, apakah Ibu sudah siap? Sudah siap ya Bu ya. Baik Ibu, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Mencuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui belum Bu ya, apa itu oral pass? Belum. Jadi oral pass itu adalah infeksi jamur yang terjadi pada rongga mulut. Nah, seperti ini ya Bu ya, saya lihatkan ya Bu ya. Ini ada kejadian juga ini, yang atas ini ya Bu ya, ini adalah oral pass. Jadi ada penumpukan infeksi yang terjadi pada bagian rongga mulut, jadi bagian tulisannya gitu ya Bu ya. Nah ini pasti rewel sekali Bu karena ada banyak jamur di dalam mulutnya itu. Nah itu gejalanya biasanya itu tampak bercak putihan di mulut, terus kemudian bayi kadang menolak untuk minum susu gitu ya, jadi rewel gitu ya. Terus kemudian mulutnya itu biasanya mengelupas, terus luka-luka banyak di bagian selaput lendir mulutnya, jadi dia benar rewel sekali ya Bu ya. Terus suhunya itu bisa naik, bisa 40 sampai 40 derajat Celcius itu. Tidak mau makan dan mau makan pun juga mesti dimuntahkan bukan tidak nyaman dan mulutnya. Terus bayi tampak rewel dan mengeluarkan banyak liur gitu ya Bu ya. Kemudian upaya agar apa itu oral pass itu juga terjadi pada bayi itu yang pertama yaitu upayanya yang agar oral pass itu tidak terjadi pada bayi itu kita satu bisa mencuci tangan, mencuci bersih ya Bu ya botol dan dot bayi tersebut, kemudian diseduh dengan menggunakan air panas supaya bakteri atau kuman di dalam botol dot itu bisa mati ya Bu ya. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kompong karena selain dapat menyebabkan oral keras juga dapat mempengaruhi bentuk rahang gitu ya Bu ya. Terus kemudian jika bayi menetes atau menyusui ibunya, ibu menghindari oral keras sebelum menyusui, sebaiknya puting susu itu dibersihkan terlebih dahulu seperti itu ya Bu ya. Adanya sisa susu pada mulut bayi itu juga bisa menyebabkan oral keras gitu ya Bu ya. Jadi apabila kita memberikan susu itu juga menyebabkan terjadinya oral keras jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut bayi itu. Untuk menghindarinya kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai menyusui itu diberikan 1-2 sendok air matang untuk membilas itu ya Bu, sisa susu yang terdapat di dalam rongga mulutnya seperti itu. Kemudian saya menjelaskan cara merawat oral keras pada bayi, yaitu dengan cara 1 mencuci tangan, kemudian 2 membersihkan terlebih dahulu jari-jari yang akan kita bungkus dengan kain bersih ya Bu ya, yang telah dibasahi dengan air garam seperti itu. Kemudian mengoleskan mulut dengan
gantian violet gitu ya Bu ya, 0,25% itu dalam satu mili suspensinya, atau bisa menggunakan obat di apotek ya Bu ya, seperti itu. Kemudian membuang kain sehabis dipakai gitu. Terus apabila oral gas bertambah parah seperti kelihatan bertambah merah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau dokter gitu. Apakah itu sudah jelas tadi? Oh ya. Tadi saya ingin tanya kembali ya Bu ya, bagaimana cara merawat oral keras agar tidak semakin parah tadi gimana? Gitu ya, bersih. Setelah itu memastikan jari yang mau kita masukkan ke dalam mulut itu bahagia bersih. Ya. Kemudian membersihkan terus dengan kain yang sudah dibasahi dengan air garam. Ya, Terus meneteskan gantian violet. Kemudian membuang kasa tersebut dan benar buang sekali. kasanya ke tempat. Ya, benar sekali. Nah, jadi itu sudah paham dan mengerti ya Bu ya dengan penjelasan yang saya berikan tadi tentang oral keras dan diapras tadi ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Itu tidak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Sehat selalu Bu.